أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستقم كما أمرت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس له أمرنا فهو رد. Hadirin jemaah kuliah subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena zaman sekarang ini kadangkala tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan ini semua menjadi salah satu bagian tugas kita untuk pembenahannya. Dan yang menjadikan Rasulullah berhasil menghadapi fenomena saat itu di masanya adalah surat Hud ayat 112, 111, 112, 113. Hanya satu saja yang merupakan bagian keberhasilan, yaitu fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi hadirin wa iman, kita berhasil di hadapan Allah itu jika istiqomah sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Dan salah satu bagian bagaimana supaya kita istiqomah adalah surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Di kuncinya kesabaran. Kita sama-sama sabar melaksanakan setiap ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, pada pagi ini saya coba sampaikan sebuah hadis. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang ingin bercerai. Ini mulai dari sini. Kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna zawji miskinan. Wahai Rasul, sesungguhnya suamiku miskin. Itu disampaikan di depan suaminya. Jadi suaminya ada di situ. Inna zawji miskin. Ini kalau bapak tiba-tiba saat ini ibu-ibunya angkat tangan, saya udah angkat tangan, Ustaz, kenapa? Suami saya miskin. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Di depan banyak orang, tiba-tiba kemudian istrinya tidak tahu, saya sudah nggak tahu. Inna zawji miskin, karena sesungguhnya suamiku miskin. Baik hadirin, ternyata dipanggil suaminya, sini, sini. Dipanggil kemudian ditanya, ataqra'ul Quran? Kamu baca Quran tidak? Bala ya Rasulullah, saya baca Quran surat ini, saya hafal Quran surat ini. Kata suami. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada istri? Bapak, kamu salah. Suamimu ternyata tidak miskin. Fainama huwa ghani, sesungguhnya dia kaya. Jadi Pak, kita lihat, sesungguhnya suamimu kaya. Pertanyaan Nabi bukan begini, kamu tidak kerja? Kamu usahanya apa?
Wah, kalau begitu, wah, istrimu, salah. Ternyata suamimu tidak miskin. Fa'inna mau ini. Ternyata dia, baik Pak, kita lihat selanjutnya. Setelah beberapa waktu pulang mereka, setelah lama datang lagi ke masjid, datang lagi kepada Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh istri? Qad basatallahu rizquhu, ya Rasul. Benar, sesungguhnya suamiku sudah diluaskan rezekinya. Nah, jadi waktu itu bisa menangkap pesan. Jadi ternyata seseorang itu akan Allah kayakan jika dia baca Quran, jika dia hafal Quran. Maka siapa saja suaminya, siapa saja suami orang ini tidak baca Al-Quran dan dia orang kaya, siap-siaplah jadi orang miskin. Siap-siaplah jadi orang miskin. Kenapa? Ternyata luar biasa dari waktu ini. Al-Quran ini pedoman hidup. Dan fenomena saat ini sangat nampak jelas. Al-Quran dijauhi, Al-Quran ditinggalkan. Dan inilah intinya. Dalam riwayat lain, Utsman bin Affan pernah mengatakan, Abu Bakar bin Khattab juga demikian, bahwa Allah akan mengangkat derajat suatu kaum, suatu rumah tangga, sebuah rumah tangga. Jika apa? Jika dekat dengan Al-Quran. Jika jauh dengan Al-Quran, wa yadau bihi akhirin, Allah akan hinakan. Maka wajar kiranya hadirin Al-Quran menjadi bagian utama dan pertama yang harus ada. Nah, ini fenomena saat ini banyak sekali yang kemudian sangat mudah hanya dengan ekonomi orang mau berpisah. Sejatinya itu bukan menjadi dasar. Nah, kan yang menarik memang di kita itu sudah ekonominya hancur marutnya luar biasa. Baca Quran kita tidak mau. Nah, ini yang Pak. Oleh karena itu hadirin perlu kita menyemangati diri kita sendiri. Karena yang paling berat itu bukan menyemangati orang lain, tapi menyemangati diri sendiri. Bikin kita semangat sendiri itu bagaimana di tengah orang lain tidak memberikan semangat untuk kita. Nah, di antaranya hadirin mari kita pertama keilmuan kita. Baik, kita kembali lagi kepada Al-Quran As-Sunnah. Bukankah dalam Al-Quran disampaikan bukan kembali kepada apapun, tidak kembali kepada siapapun, tapi farudduhu ilallahi wa rasulih. Kita kembali kepada Allah dan Rasul. Hanya itu saja. Wastaqim kama umirta. Maka beristiqomah atas apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Termasuk istiqomah sama-sama membaca Al-Quran, istiqomah sama-sama mempelajari Al-Quran, istiqomah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Hadirin wa muslimat, dari sana ada pelajaran penting untuk kita. Bagaimana Al-Quran menjadi bagian akan turunnya rahmat. Minggu lalu kita bahas tentang godaan setan. Mudah-mudahan masih ingat. Setan menggoda dari berapa arah? Dari 4 arah: depan, belakang, samping, kanan, dan kiri. Dari depan, setan membuat kita lupa terhadap akhirat. Dari belakang, setan membuat kita yakin bahwa dunia ini kekal. Dari sebelah kanan, setan menggoda kita dengan agama ini sama. Contoh, baca Quran itu pahalanya luar biasa. 1 huruf dinilainya bukan per kata, bukan per ayat, per huruf. Tapi orang banyak ragu dengan ini. Buktinya tidak banyak baca Al-Quran. Ya. Kemudian dari sebelah kiri yang dilakukan oleh setan menggoda kita untuk apa? Terus mengingat kenikmatan dunia dan terus-menerus hanya ingin mengejar hawa nafsu. Dari mana setan tidak datang menggoda kita? Dari atas saja. Ternyata kalau dari bawah itu tetap digoda. Nah, hanya kalau dari bawah itu di dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu orang akan dijatuhkan. Jatuh biasanya di bawah. Dan jika orang sudah tersungkur jatuh, sulit bangkit. Baik itu jatuh secara hakiki atau jatuh mentalnya dijatuhkan. Maka ketika orang jatuh malu misalnya,
ibadah yang paling banyak memberikan rahmat wasilahnya adalah Al-Quran. Al-Quran ini yang paling banyak memberikan kita rahmat. Setiap kita baca Al-Quran, setiap saat itu pula kita bertambah kebaikan, dan selama itu pula kita akan mendapatkan bagian rahmat. Baik, pelan-pelan contohnya ini surat Al-Fatihah berapa ayat? Ya, 7 ayat. Berapa huruf? Ya, hurufnya tidak ada kerjaan, kita hitung hurufnya. 2, 3, 4 2, 1, 2 ternyata hurufnya 139. Jadi kalau kita baca Al-Quran Al-Fatihah saja, jika kemudian kita merujuk kepada riwayat Imam Tirmidzi, setiap satu huruf berapa kebaikan? 10. Berarti berapa sekali kita baca kebaikannya Al-Fatihah? 1390. Berapa kali kita baca dalam salat? 17 kali ya wajib. Silakan dikalikan. Sekian. Kemudian kenapa dalam hadis lain disampaikan cukup orang membaca Al-Baqarah dengan Ali Imran? Al-Baqarah berapa ayat? 280. Nah, berapa huruf? 25.500. 25.500 kali 10 250.500. Kalau membacaannya dalam sholat, Bapak misalnya dalam sholat tahajud selesai Al-Baqarah dan sholatnya berdiri, dapat berapa? 100 per huruf, maka 225.500 kali 100 dapat berapa? 2.500.000. Wajar jika kemudian hadirin disandingkan Al-Quran ini disandingkan sebagai apa? Sebagai syafaat di hari kiamat. Nanti akan diturunkan, akan mendatangi kita menjadi syafaat, menjadi penolong di hari kiamat. Nah ini hadirin menjadi bagian yang harus kita kuatkan istiqomah dalam hal ini. Dan godaan setan itu akan serta-merta datang menghalangi kita untuk tidak membaca Al-Quran, untuk tidak membaca Al-Quran. Dan sekarang gaul Ramadan itu sudah terdengar. Nah, Ramadan saat ini kita harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Hafalan Qurannya, terus bacaan Qurannya, pemahaman Qurannya, sehingga pelan-pelan kita sholat sekarang itu sudah berbeda dengan sholatnya tahun lalu. Baik, kita lanjutkan Ali Imran. Ali Imran berapa ayat? 200. Berapa huruf? Nanti kita gabungkan Al-Baqarah dengan Ali Imran. Kita nanti lihat hadisnya. Cukup orang hafal Al-Baqarah, cukup orang hafal Ali Imran, cukup orang baca Al-Baqarah, cukup orang baca Ali Imran. Karena dua surat ini 286 ditambah 200, 486. Dengan huruf Al-Baqarah 225.500. Kemudian Ali Imran 14,000 wa 500 wa 25 14,000 14.000 wa 500 wa 25 14.525. Dan inilah yang membuat kita harusnya semangat. Setiap huruf Allah berikan satu kebaikan yang Allah berikan 10. Maka wajar jika tadi ibu-ibu, bapak-bapak ini harus menjadi dasar kita, tolak ukur kita. Kenapa dalam pemimpin rumah tangga, bahkan nanti pemimpin negara sekalipun, pemimpin daerah sekalipun, yang menjadi tolak ukurnya adalah aqra'uhum, paling bagus baca Al-Qurannya, paling banyak hafalan Qurannya, paling apa lagi? Paling paham terhadap Quran dan paling bagus melaksanakan Quran. Nabi tadi ingin menyatakan suami miskin dalam tatanan kehidupan perekonomiannya, tapi dia masih membaca Quran, maka kesempatan Allah menurunkan rahmatnya sangat besar. Tapi jika orang kemudian kaya menikah, seseorang menikahnya karena kekayaan
kebaikannya mengalir kepada ibu bapak. Dan ini termudah. Baca Al-Quran ini termudah. Mengajarkan paling mudah, dan di hadapan Rasul ini adalah manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah adalah yang paling baik mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi inilah yang kemudian harus kita bangun, semangat-semangat untuk membaca Al-Quran. Kita dihadapkan dengan Ramadan sebentar lagi, 1438 ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan Ramadan kita sampai pada akhirnya kita menemukan titik temunya adalah kebahagiaan menurut Allah. Manisnya iman. Nah, kita harus rasakan manisnya iman itu. Hadirin, bagaimana kemudian manisnya iman menjadi bagian salah satu kadar keimanan kita. Tergantung iman kita dapat merasakan manisnya atau tidak. Nah, di zaman Nabi, Al-Quran ini sudah suatu luar biasa. Bahkan ada sahabat yang menikah itu dengan Al-Quran, mas kawinnya dengan Al-Quran. Dan sampai saat ini hadirin, Arab Saudi tidak pernah tidak memberikan mahar kecuali maharnya sangat besar, sangat banyak. Salah satu alasannya supaya tidak cepat digugat cerai oleh istri. Nah, di kita juga begitu ya, 1000 unta, 100 unta, supaya apa? Tidak mudah ikatan itu, akad itu diputuskan. Baik hadirin wa rahmatullah, kita mulai dari Al-Quran menurunkan rahmat. Maka yang menjadi pilihan Rasul untuk siapa saja pendamping hidup adalah agama. Agama itu didasari oleh punten, mampu membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Bata, ta, jaha, itu yang paling enak. Karena laki-laki ini akan menjadi imam salat, laki-laki ini akan menjadi guru untuk anak-anaknya dalam membaca Al-Quran, dan laki-laki ini akan menjadi bagian imam, bukan hanya imam salat di rumah, tapi imam juga masyarakat. Dan ini yang kita harapkan 2018. Mudah-mudahan silakan ibu bapak berdoa untuk kota Banjar lebih baik. Mudah-mudahan Banjar diberikan hadiah pemimpinnya yang harapan kita sesuai dengan aturan main dalam Al-Quran. Nah, jadi ini sebagai pemuat surat Ali Imran ayat 200 tadi, kita ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu biru. Mohon maaf ibu, sabarnya ibu sudah harus lebih. Allah tidak hanya ingin kita sabar, tapi wasobiru ini kuat. Sabarnya itu sudah sangat kuat. Kalau hanya sabar biasa, anak kecil juga nahan lapar dari pagi sampai maghrib, sabar bisa. Anak-anak ikut sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 11 rakaat tarawih juga bisa. Tapi yang diharuskan kita sabar itu bukan hanya itu. Sabar kita itu sudah harus pada titik seperti doa yang diajarkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita juga sudah hafal semuanya. Allahumma fadni, ya Allah jagalah aku, min baini yadayya, dari godaan setan dari sebelah depan, dari depan, wa min khalfi, dari belakang, wa an yamini, dari sebelah kanan, wa an shimali, dari sebelah kiri, wa min tahti, dan dari bawahku. Nah, jadi teman-teman, doa ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita supaya kita terhindar dari godaan setan. Kita meminta dari godaan setan ini, dihindarkan dari godaan setan ini depan, belakang, samping, kiri, kanan. Sampai saat ini doa kita masih a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini untuk baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini untuk awal dalam salat sebelum baca Al-Fatihah. Baik Pak, kita ulang. Ketika sholat, ibu bapak baca ta'awudz berapa kali? 1 kali. Baik Pak, godaan setannya akan semakin lebar. Itu hanya di rakaat berapa? Rakaat 1. Rakaat 2 pakai tahu? Tidak. Hati-hati, rakaat 2 godaannya lebih besar. Rakaat 3 tidak pakai tahu, bahkan sudah tidak pakai surah. Maka posisinya kalau sholat itu 1, 2, rakaat 2 tidak lebih panjang daripada rakaat
Rakaat 3 tidak lebih panjang dari rakaat 2 dan 1. Rakaat 4 tidak lebih panjang daripada rakaat 3. Maksudnya apa? Semakin lama kita sholat, semakin besar kesempatan kita digoda oleh setan. Pagi ini saya tidak dengar alhamdulillah. Pagi ini saya tidak dengar ada yang sholat menguap. Ada yang menguap? Tidak ya? Alhamdulillah. Karena apa? Riwayat Imam Al-Bukhari 6226, at-tasawwuf menguap itu fa'inna huwa minasyaiton, menguap itu dari setan. Terus apa yang harus dilakukan? Falyaruddahu, maka tahanlah mastaqo'a, sekuat tenaga. Tahan. Punten, Nabi tidak sebutkan dalam sholat. Di luar sholat pun sama. Misalnya sedang pengajian terus menguap, itu dari siapa? Makanya tidak ada yang menguap alhamdulillah. Menguap itu nggak ada alhamdulillah. Sampai dalam hadis disebutkan, idza qala, dalam riwayat Imam Tirmidzi, sampai ada bunyi seperti itu. Dua kemungkinannya, Pak. Fadhalika syaitan, setan tertawa. Yang kedua, dakhala syaitan, setan masuk. Makanya kita suka candain anak-anak itu kalau ada yang menguap, wah tangannya dimasukin, kesedot. Ternyata yang kesedot siapa? Setan. Maka bayangkan jika setan sudah masuk ke dalam diri, apa yang terjadi? Selama sholatnya pasti tidak khusyuk. Godaannya sudah tidak dari depan lagi, Pak, bukan dari belakang lagi, bukan dari samping kanan dan kiri lagi, tapi dari dalam itu. Wah, kalau dari dalam apa? Apapun keinginan kita terus dilakukan oleh setan, dimudahkan oleh setan. Ingat sini, dan sebagainya. Dan ternyata hadirin ini yang diinginkan. Sabar kita bukan hanya sabar biasa anak-anak, tapi sabar kita sudah sabiru, kekuatan. Sabarnya yang sudah kuat. Nah, sabar inilah yang kita perlukan dalam ibadah saat ini, hadirin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kemudian bersabar menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak mau diuji, jangan hidup. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita hidup pasti akan diuji. Pas akan mati. Setelah itu Allah sampaikan, la tublawunna, akan diuji. Apa yang diujinya? Amwal, harta kita akan diuji. Wa anfus, jiwa kita akan diuji. Hanya ini ujian yang menentukan kita berhasil atau tidak, hadirin. Diuji urusan uang, diuji urusan jiwa kita. Siap tidak sholat, karena sholat ini urusannya jiwa. Siap tidak infak, karena infak ini urusannya harta. Siap tidak, jiwa dan raganya bersatu. Haji, umrah, dua-duanya dilakukan. Maka jihad terhebat itu adalah jual beli terhebat di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin. Satu, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Baik, yang hari ini berjihad ini sudah kelihatan, yang hadir ini berjihadnya sudah dengan anfus. Hartanya sudah juga, karena kalau Pak amalnya di mana Pak? Di belakang ya. Ini kasihan yang baru datang, harus kasih tahu posisinya di mana kalau Pak amal, karena di sini disembunyikan berapa amal, supaya nanti kita infak tidak kelihatan orang di sebelah mana itu. Nah, itu di belakang itu di situ. Jadi kalau mau sedekah, ada doa malaikat pagi ini, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berkahilah orangnya infak pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Nah, hadirin yang kelima, selanjutnya fenomena kedua, di zaman Nabi tidak pernah terjadi, Pak. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, tahun 2016. Sebenarnya sebelum itu dari 2013 juga sudah mulai ramai iklannya. Nah, sekarang itu iklannya bahkan sudah terjadi jual belinya, yaitu adanya pemakaman elit di Karawang itu. Apa namanya? Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno. Dan itu luar biasa, Pak. Harganya paling murah 80 juta. Ya, 80 juta sampai 1 M. Ini sudah ada yang beli. Ada yang mau beli dari sini?
bisnisnya perumahan yang mati. Biasanya orang buat yang hidup itu untuk yang mati. Dan luar biasa Pak, bisa dilihat sekarang apa yang terjadi di situ di Karawang sana. Ternyata luar biasa. Ada tempat apa belanjanya, ada taman-tamannya untuk lari gitu. Terus ada mall, ada tempat main. Wajar Pak jika harganya demikian rupa. Nah, karena nanti bisa untuk main, maksudnya ternyata satu supaya orang-orang itu tidak takut ke kuburan. Ternyata masalahnya bukan urusan takut Pak. Lebih jauhnya itu orang tidak akan takut mati. Takut mati itu menjadi salah satu bagian kehusuan kita dalam ibadah. Kalau orang sudah begitu Pak, datang ke kuburan, lihat kuburannya enak-enak, bahkan ada kolam renangnya, itu mungkin nanti yang meninggalnya seluruh. Ternyata ada kolam renang. Di situ orang akan lupa pada urusan kuburan itu. Kita aja kan, yang kuburannya mohon maaf ya, sudah dalam kondisi yang tidak nyaman itu. Di hutan gitu kan. Orang lupa dengan itu. Kita akan di posisi yang seperti itu gitu. Akan ditinggalkan oleh orang lain, oleh keluarga kita akan ditinggalkan. Nah, fenomena kedua Pak di Indonesia ini hanya ada di Indonesia loh Pak, jualan pemakaman yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, yang tidak pernah terjadi di zaman Rasul. Dan ini fenomena yang sangat luar biasa. Dan ini terjadi. Nah, saya kira yang kita harapkan benar adalah ketika kita sambungkan kasus pertama, ada seorang perempuan yang ingin cerai hanya gara-gara kemiskinan, dan ini fenomena juga. Yang kedua terkait dengan pemakaman, dan solusinya sama. Solusinya hanya satu. Bagaimana kita memegang teguh Al-Quran? Kita coba kemudian paham bersama Al-Quran. Maka mulai tahun depan, hadirin selepas Ramadan, ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita selepas Ramadan. Nanti ke depannya kita akan kajiannya khusus. Misalnya kita akan kajian tafsir Ibnu Katsir saja. Kita selesaikan berapa tahun kita selesai. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Dan yang paling kita takut itu hadirin sebenarnya bukan kita, anak cucu kita. Di tengah kondisi yang saat ini sudah ada seperti itu, halal haram sudah sangat tidak jelas sekarang. Apa sih yang tidak bisa dipalsukan oleh teman-teman kita? Sekarang kita banyak melihat yang palsu, udang palsu, apalagi melon itu ya, semangka kan merahnya luar biasa, dan banyak yang palsu, telur, beras dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian anak-anak kita nanti menyikapinya ke depan? Selain dengan paham keilmuan secara intelektual, dia harus hebat spiritual. Saya pernah sampaikan di para anak-anak yang mencari, kalau dalam bahasa Sunda itu Pak, yang ini disebutnya cinggir. Jadi anak itu harus banyak mikir, Pak. Nah sekarang alhamdulillah anak-anak kita juga banyak mikir apa? Games, mikir juga kan? Ya, mikir juga. Kemudian yang kedua Pak, ini jariji teman. Kalau jariji anak nggak bisa hanya banyak mikir. Silahkan, dan itu perintah dari Allah, harus banyak berpikir. Yang keduanya harus banyak jariji itu ngaji Pak. Harus banyak ngaji. Kalau sudah banyak ngaji, yang tengah ini jajaku dalam bahasa Sunda. Nggak boleh atiku, nggak boleh sombong. Dia punya kecerdasan yang hebat, nggak boleh sombong bilang. Kemudian apa lagi? Dia hebat sholatnya, dia hebat tahajudnya, nggak boleh juga sombong dia. Kemudian apa? Ini curug Pak, bahasa Sunda itu curug. Curug itu harus banyak tamu. Kalau dia sudah cerdas, harus ajarkan kepada orang lain. Kemudian dia sudah hebat spiritualnya, harus ajar orang lain. Nggak boleh sholat sendirian, nggak boleh sholat sendirian. Kalau sudah ada empat ini di diri kita, di anak-anak kita Pak, maka isyaratnya jempol. Kalau begini apa isyaratnya? Bagus. Nah ini anak-anak kita itu harus jadi orang yang ahli pikir, berarti dia intelektualnya hebat. Yang kedua harus banyak ngaji, berarti spiritualnya mantap. Yang ketiga dia tidak sombong, berarti emosionalnya bagus. Nah yang keempat dia harus ngajar orang lain, berarti apa? Sosialnya bagus. Ini yang kita harapkan dalam diri kita dan umumnya adalah kepada generasi kita selanjutnya. Hebat
hebat pemikirannya, dia seorang intelek, dia hebat spiritualnya, spiritnya bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian emosionalnya juga bagus. Bukan hanya itu, sosialnya itu luar biasa. Makanya surat Al-Ma'un adalah gabungan spiritual, emosional, sosial. Tamam. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'un wa la yahuddu 'ala ta'amil. Setelah itu kan urusannya fawaidul lil-musallin. Nah, jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita. Fenomena apapun yang kita lihat sekarang di negara kita, di daerah kita, mudah-mudahan satu saja, Pak. Misalnya ya, mohon maaf, kemarin orang Jawa Barat pesta karena ada pembukaan Liga 1, Gojek dan Traveloka. Hujan Pak di Bandung itu besar, tapi yang nonton Pak gak surut. Doakan Pak, mudah-mudahan orang itu gak pernah surut ke masjid hanya gara-gara hujan. Dan doakan pula jamaah yang masjid itu. Ini berapa sih Pak? Berapa orang kapasitasnya? 500 ya? Lebih ya? 1000 bisa kalau keluar. Nah, doakan lah. Mudah-mudahan ini penuh. Kayaknya Pak, yang kesana ke stadion itu luar biasa. Penuh Pak, pembukaan. Teman-teman saya ada yang di sana, luar biasa. Dan ini yang kita inginkan. Setelah terjadi itu, sekarang Pak, kita sudah harus pilih mana yang ini tidak ada gunanya untuk kita. Misalnya, antara nonton bola dengan tahu hasilnya apa bedanya Pak? Kita tahu hasilnya saja. Dengan nonton apa bedanya? Bedanya, kalau yang nonton itu pasti lama 1,5 jam bahkan lebih. Yang saya dengar Pak, jam 3 itu kemarin GBLA sudah jam 3. Padahal kayaknya Pak maghrib Pak, habis maghrib. Sampai ada tulisannya jangan kick off pas maghrib. Emang mau didengar ya? Kalau ada tulisan jangan kick off, ya itu udah terserah mereka mau kick off-nya kapan. Ternyata kick off-nya tetap aja habis maghrib. Selesainya bisa, berarti apa sholat yang terlewat? Maghrib isya itu sudah pas. Ya, ikan itu orang luar, orang Garut, jadi jamaah sholat. Kalau maghrib isya berarti jamaah apa Pak? Jamaah takhir ya. Kalau sempet itu juga, kalau keluarnya masih sehat dan selamat. Kalau kemudian meninggal kapan sholatnya? Nah, artinya Pak, kita sudah saatnya ini punya apa? Punya prinsip urusan yang tidak manfaat, tinggalkan. Saya tahu hasilnya 0-0. Misalnya kemarin gitu ya, urusan Barcelona juga kalah dari Juventus 3-0. Terus apa lagi? Saya tahu itu, tapi kemudian nggak mesti Pak. Kalau dulu pas muda ya Pak nonton gitu ya. Sekarang lagi ya Pak masih buka masih juga nonton gitu. Malam minggu kan kemarin ini luar biasa. Pulang ke sini macetnya luar biasa. Yang saya pikirkan ini orang-orang mau kemana gitu kan. Mungkin orang juga lihat saya, ini Ustaz dari mana gitu. Sama mikir. Sebenarnya jadi masalahnya itu orang itu Pak, tiap harinya seperti disampaikan dalam surat Al-Muzammil, setiap harinya sibuk. Dalam Al-Muzammil, setiap hari awal tahun kita sibuk. Sudah sibuk tiap hari, pas libur apa Pak? Pas waktunya libur ngapain? Liburan. Terus ngaji apa? Ini pas tiap hari Pak kerja sibuk. Pas waktu libur, liburan. Kan penghilang stres itu liburan, baik Pak. Kita bandingkan. Orang baca Quran, kesempatannya berapa lama? Tergantung dia mau baca. Kalau dia piknik Pak, berapa lama dia di tempat piknik? Coba Pak, Ibu buka Quran, setelahnya stres atau tidak stres? Saya kira tidak stres. Kecuali pas dibuka nggak bisa baca, itu stres. Atau pas diterjemahkan Pak bukannya paham malah bingung gitu ya. Itu stres. Coba bandingkan dengan ini bayar. Ini Pak sudah ramai lihat anak bahagia. Selepas itu kan harus bayar. Atau bayar dulu ya? Bayar dulu ya. Ternyata tidak tenang Pak. Tetap aja ada yang dikeluarkan
Hanya jangan seperti kemarin kita dapat kabar ya Pak, ada yang selfie dengan yang meninggal. Jadi bapaknya meninggal, si ibunya anaknya juga selfie ya, pura-pura tegar gitu. Allah, tadi orang yang meninggal juga masih diajak selfie. Ini Pak fenomena berikutnya di Indonesia. Ini fenomena berikutnya di Indonesia. Segala sesuatunya foto, makanya kemarin di Malaysia apa ada kejadian. Ternyata ada kalau orang jahat itu Pak, dia itu tahu yang dilihat oleh orang jahat itu satu rumahnya di mana. Terus kalau ada kendaraan yang difoto dia catat apanya, nomornya. Kemudian apapun yang berkaitan dengan dia pelajari sampai nanti rumahnya disinggahi, dicuri, ya. Itu terjadi di beberapa daerah. Karena apa? Karena terlalu selfie. Kalau mau selfie ngajak orang bagus banget. Kalau mau selfie ngajak mengajak orang untuk lebih baik lagi, lakukan itu. Tapi kemudian jika selfie-nya hanya untuk, mohon maaf, alhamdulillah, kita hanya misalnya, nih lihat saya ganteng kalau laki-laki, nih lihat saya cantik kok. Apalagi hanya ini lihat apa karena sukanya. Pas lihat itu kayaknya cuma 10 orang yang sukain saya, sakit gitu ya. Kenapa nggak nambah-nambah gitu? Sampai minta wallpaper kalau gitu kan? Ternyata minta orang yang ngikutin kita supaya banyak bilang urusan lain Pak ini disukai oleh Allah. Yang paling disukai oleh Allah adalah setiap orang yang bertobat kepada Allah, Allah suka. Setiap datang ke masjid tobat, itulah Allah suka. Setiap orang baca Quran, saat itulah Allah suka. Saat itu orang istighfar, saat itu Allah suka. Setiap kebaikan-kebaikan kita Allah akan suka. Mudah-mudahan pagi ini sangat cerah. Karena memang kita mulai dengan hati-hati yang cerah. Saya sering ingin sampaikan inna fil jasad mudghah, bahwa dalam diri kita ada segumpal daging, darah, dan inilah yang menentukan kita baik atau tidaknya. Fa inna ma huwal qalbu. Inilah yang disebut dengan hati. Hati kita cerah, hari ini juga cerah, kita sesuaikan dengan hati kita. Hati kita cerah, Allah akan cerahkan hari ini dan hari-hari berikutnya. Hadirin wa hadirat, kita cukupkan untuk pagi ini. Mudah-mudahan Al-Quran tetap menjadi fondasi kita, pedoman kita, sampai pada akhirnya kita ada dalam posisi yang sabar seutuhnya dalam menjaga Al-Quran. Aku lupa lihat